Shalom, selamat bertemu kembali Sobat Marsapsa Podcast di episode yang ke-22. Nah, nggak terasa teman-teman udah sampai 22 episode ya. Hari ini kita akan belajar dan juga membahas tentang apa sih itu pendidikan dan apa pentingnya pendidikan dalam kehidupan setiap orang. Perlukah atau biasa-biasa aja dan tidak perlu seperti pepatah mengatakan tuntutlah ilmu setinggi langit dan belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, hari ini kita akan belajar dari para narasumber kita tentang bagaimana mereka mengecap pendidikan, bagaimana semangat pendidikan itu terus diwariskan kepada orang-orang terdekat. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan berdoa dulu yang dibawakan oleh Pendeta Raja. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas inisiatif dari Tuhan. Kami boleh Bapa bergabung dalam edisi 22 ini. Kami dengan Masapot dan juga Somasa ingin membicarakan tentang pentingnya pendidikan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat, sehingga kami juga boleh melakukan kegiatan kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bang Raja untuk doanya. Dan teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang apa itu pendidikan. Nah, langsung aja di sini ada narasumber kita yang mungkin sudah pernah mengecap pendidikan dan sudah lama juga bergelut di dalam pendidikan dan sampai sekarang masih belajar juga ya, Bapak ya, abang-abangnya. Ini kok kayak kaku-kaku semua, ini lagi berpikir semua ini teman-teman. Jadi kelihatan ya wajah berpikirnya karena ya memang mereka sangat membutuhkan pendidikan. Nah, kita akan masuk pertama dulu nih. Apa sih itu pendidikan menurut abang-abang sekalian gitu kan? Apa itu pendidikan yang sampai sekarang dipahami itu apa sih itu pendidikan dan apa pentingnya gitu? Oke, dimulai dari yang merah dulu. Silakan. Oke, pendidikan itu menimba ilmu. Pendidikan itu menimba ilmu. Itu aja ya. Itu aja dulu, Pak. Oke, tipis-tipis dulu ya. Oke, Bang Boris. Belajar. Oke, agak tipis-tipis ya teman-teman ya. Oke, Bang Raja gimana Bang Raja? Pendidikan berarti proses ya, Bang. Proses. Kayak apa? Bagaimana supaya dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi ya betul menimba ilmu, belajar, dan kalau kita lihat ada bentuknya, ada yang formal, ada informal gitu ya. Oke, ada formal dan informal. Nah, kayak tipis banget ya sobat-sobat ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan kedua nih, biar lebih agak dalam. Nah, apa pentingnya pendidikan? Bagi para narasumber sekalian, apa pentingnya pendidikan? Dari Bang Raja dulu deh. Ya, pendidikan itu sangat penting karena kita kan perlu tahu gitu ya, perlu banyak kemampuan, kapabilitas supaya bisa dapatkan kehidupan lah. Ya, artinya kalau kita itu masih belum tahu, kita tidak ada modal gitu untuk bisa ya mempertahankan atau meningkatkan prestasi atau kehidupannya masing-masing. Oke, terima kasih. Dari Bang Rondi? Nanti biar berisi. Biar berisi. Berarti pentingnya belajar biar berisi. Nah, pentingnya berisi itu apa, Bang? Pentingnya berisi itu kan supaya kita bisa berbagi. Oh, sharing. Apa yang kita punya. Oke. Berarti menurut Bang Rolandi kalau pendidikan itu walaupun di-share kita nggak akan pernah kekurangan gitu ya. Kan di awal saya bilang pendidikan itu adalah menimba ilmu sehingga kita berisi secara ilmu. Kita menjalani proses kehidupan akhirnya yang kita miliki tadi bisa kita share kepada orang lain. Oke, di bagian kepada dan orang lain juga akhirnya berisi juga. Oke. Jadi mendidik lah emang ya? Iya. Ya termasuk mendidik. Oke, dari Bang Baris gimana Bang Baris? Apa itu pentingnya pendidikan menurut Bang Baris? Ya yang pasti yang namanya tentang pendidikan itu ya penting ya. Iya, penting. Bangun dulu, bangun dulu. Iya. Ini kayaknya karena suasana kampus ya teman-teman. Jadi kayak suasananya kayak bawaannya pengen ngerjain tugas gitu ya. Kayak di perpustakaan ya. Perpustakaan. Dari pendidikan kita dari tidak ada, dari kosong menjadi ada yang dibilang tadi berisi gitu kan. Itu sebuah proses ya. Proses bagaimana kita untuk mengisi supaya kita menjadi berisi. Nah, di situ dia. Kenapa penting pendidikan? Ya penting. Karena tanpa pendidikan kita tidak memiliki arti apa-apa sebenarnya, kosong, tidak ada nilai apa-apa. Nah disitulah kita, makanya tadi yang dibilang Bang Raja, pendidikan itu ada proses formal, ada proses informal. Proses formal salah satunya adalah pendidikan di sekolah contohnya.
Kalau yang informal, pendidikan di rumah tangga, pendidikan untuk anak-anak di keluarga, itu juga proses pendidikan sebenarnya. Bagaimana kita mengisi, membekali anak-anak untuk supaya dia memiliki nilai. Oke, ada life values-nya ya, ada nilainya. Nah, teman-teman, ada seorang tokoh yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu mampu mengubah dunia, Nelson Mandela. Nah, kita tanya nih teman-teman kita ini, apa yang terjadi ketika kan udah pernah belajar ya, udah mengecap pendidikan, ada yang lulus SD aja nggak ada ya, semua S1 dan ada yang S2. Nah, apa yang menurut Bang Barus setelah belajar gitu, setelah mengecap pendidikan, ada nggak yang berubah gitu? Mungkin kan yang berubah kayak cara pandang ataupun kayak misalnya daya semangat untuk ini dan itu gitu. Ketika sudah walaupun misalnya pendidikannya mungkin misalnya di SMA bisa belajar tentang ini, belajar tentang kayak kerjasama, bergotong royong dan sebagainya. Nah, mungkin hal-hal seperti itu mungkin bisa dibagikan Bang Barus. Maksudnya yang didapatkan ketika ketika mengecap pendidikan mulai dari SD sampai di jenjang terakhir Bang Barus Ya gimana? pasti ada ya, pasti ada karena dari ketidaktahuan kita menjadi tahu. Nah, ketika Nelson Mandela mengatakan dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia dari sesuatu hal yang mustahil itu bisa menjadi mungkin di dalam dunia pendidikan gitu. Betul. Karena ketidaktahuan kita mengatakan bahwa tak mungkin ya gitu. Tapi ketika kita sudah belajar akhirnya kita mengetahui dan oh ternyata bisa gitu. Nah, di situ kita bisa melakukan sesuatu, mengubah sesuatu, menjadikan sesuatu melalui pendidikan. Sama seperti anak yang belajar sebelum dia bisa jalan, dia mungkin dari cara berpikir dia pada saat itu nggak mungkin aku bisa berjalan, tapi proses belajar itu, pendidikan itu membuat dia jadi bisa. Akhirnya dia bisa berjalan kan gitu kan. Akhirnya dia bisa berjalan, akhirnya dia bisa berbicara, akhirnya dia bisa proses akhirnya dia menjadi lebih dewasa. Akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang hebat dengan pendidikan. Jadi Bang baru sendiri mengalami perubahan apa gitu setelah mengecap pendidikan itu, apa yang berubah gitu? Cara berpikir kita pasti berubah juga. Mindset ya, Cara berpikir kita, orang berpendidikan untuk menyikapi suatu masalah itu pasti berbeda. Makanya ketika ada orang yang dengan emosi menyikapi masalah, sering dikatakan seperti orang tidak berpendidikan. Oke, betul ya. Jadi buat sobat marsabat itu nasihat pertama ya. Jadi kalau misalnya kamu mengambil keputusan, ngambil kesimpulan dengan begitu cepat tanpa berpikir, ya berarti kamu termasuk orang yang nggak berpendidikan gitu kan. Udah banget ya. Udah masuk aura-aura kampusnya gitu kan. Nah, Bang Roni gimana Bang? Apa yang berubah gitu kan setelah mengecap pendidikan gitu? Iya, kalau tadi istilah Bang Raja ada dua kan, ada pendidikan formal, pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal saat kita belajar, menyusun tugas, skripsi, tesis, dan beberapa karya tulis yang lain, kita diajak untuk menjadi orang yang kritis terhadap sesuatu. Jadi tidak dengan mudahnya menerima apa yang dituliskan oleh orang lain, tetapi kita mengcompare itu juga dengan tulisan yang lain, sehingga kita semakin mampu melihat situasi kehidupan kita juga tidak mudah sekali dipengaruhi. Kita mencoba mendalami apa sih maksudnya si A, apa sih maksudnya si B, dan akhirnya dalam proses berjalannya kita tidak menjadi orang yang labil ya. Kita punya prinsip-prinsip kehidupan yang kita punya. Itu kalau secara hal yang formal, pendidikan formal. Kalau yang non formal dalam pelajaran ataupun pengetahuan di dunia pergaulan, saat saya bergaul dengan di luar suku Batak misalnya, kemudian saya sedikit banyak juga bergaul dengan orang-orang teman-teman dari Toraja, dari Makassar, dari orang Jogja, ya, suku Jawa. Saya juga diajar tentang ada budaya yang seperti ini, etika, moral gitu ya, norma-norma. Budaya dan etika itu bisa saya serap juga untuk menjadi bagian dalam diri saya saat bergaul dengan orang-orang yang lain di luar suku Batak misalnya, atau pada suku Batak yang dengan moral etikanya itu juga menjadi nilai plus yang bisa saya kalau dijual sepertinya ada transaksi ya, tapi bisa saya bawa kepada orang-orang yang ada di luar suku Batak. Jadi memang pengetahuan itu, ilmu itu secara formal dan secara non formal itu harus sesuatu yang di-combine di dalam kehidupan kita. Satu hal yang mau saya katakan misalnya saat orang bersekolah ataupun mengecap pendidikan di perkuliahan,
Ada juga orang yang akhirnya hanya memfokuskan dirinya di bidang itu, Oke, konsentrasinya ya. konsentrasinya di bidang itu. Padahal kalau menurut pengalaman saya berorganisasi, itu juga memberikan dampak yang luar biasa bagi diri saya dalam menjalani proses kehidupan berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang masih hidup di dunia kampus, maka mari sharingkan waktunya dalam dunia formal dan dunia non formal. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Wah, banyak sekali teman-teman. Ini Bang Roni jarang-jarang nih panjang-panjang ngomongnya ya. Tapi betul seperti tadi bahwasanya ketika kita sudah punya modal dasar pendidikan itu bukan hanya formal, tapi ada informal juga. Kita belajar budaya orang, kita belajar etika, belajar norma-norma dari budaya lain atau dari kalangan-kalangan yang berbeda dari kita, dan itu bisa kita serap dan bisa diimplementasikan tadi ya Bang ya. Dan itu malah memperkaya kita gitu kan. Bahkan itu jadi kayak mengupdate diri. Jadi kayak dari budaya satu kita, oh orang ini begini gitu. Ada informasi-informasi baru yang kita dapatkan gitu. Itu pentingnya sebenarnya impact dari ketika kita sudah mengecap pendidikan. Nah, Bang Raja gimana pengalamannya Bang Raja? Ya, jadi impact-nya itu dirasakan sebetulnya oleh orang yang belajar itu sendiri sebetulnya, Bang. Jadi sangat penting pendidikan karena itu sangat menguntungkan bagi dia. Misalnya tadi perubahan mindset, perubahan cara berpikirnya, wawasannya semakin luas, banyak hal yang dia ketahui. Saya jadi teringat dengan Galileo Galilei. Ya, Galileo Galilei itu mungkin ilmuwan atau fisikawan gitu ya, yang mengkritisi teori geosentris ya, kalau nggak salah ya. Karena kalau zaman dahulu tuh kan orang berpikir bahwa bumi lah pusat dari dunia ini ya. Semuanya berputar mengelilingi bumi di pusatnya gitu ya. Ternyata Galileo Galilei punya teori bukan bumi pusat dari dunia ini, tapi matahari gitu ya, pusat dari tata surya. Nah, jadi awalnya kan dia kan dikritik, ditolak, bahkan mungkin pernah diasingkan gitu ya. Tapi dia tetap belajar, baca lagi teori, meneliti lagi, dan akhirnya menemukan teori heliosentris. Itu kan mengubah banyak ilmu juga ya, dan mengubah dunia kayak tadi dikatakan tadi. Iya, jadi dari pendidikan itu ya mungkin simple tapi bisa mengubah dunia. Simple tapi bisa mengubah dunia. Oke, baik. Teman-teman, jadi kalau dipikir-pikir ya, pendidikan itu tidak ada matinya, teman-teman. Bahkan kayak pengetahuan tertentu pun itu harus kita update terus dan kita upgrade terus. Contohnya, kayak tadi mungkin contohnya Galileo Galilei tadi tentang bumi sebagai pusat tata surya gitu kan, ternyata ada matahari kan gitu. Bahkan sekarang sudah meluas lagi, ada universe lain, ada galaksi lain gitu kan ya kan Bang ya. Nah sama kayak misalnya dulu orang nggak percaya kalau misalnya orang yang berbeda jarak bisa bertemu wajah dengan wajah. Sekarang udah bisa video call, bisa by Zoom gitu kan. Nah, jadi ternyata perlu sekali sebenarnya mengupdate dan juga mengupgrade pendidikan kita, bukan hanya yang formal saja tapi yang informal saja. Nah, kalau menurut abang-abang sekalian gitu kan, jadi ini kan sekarang ini kan orang-orang banyak yang merasa kayaknya pendidikan itu gak penting gitu kan. Pokoknya seperti kata Bang Rolandi tadi, udah fokus di satu keahlian, udah di situ aja gitu kan. Sebenarnya nggak salah, tapi gimana pandangan abang-abang narasumber sekalian tentang orang-orang yang haus akan pendidikan dan yang terus mengupgrade dirinya gitu kan. Bahwasanya kita pun sekarang nggak boleh hanya misalnya saya tahu A, B, C, nah harus terus tambah. Besok saya harus nambahin tadi D, E, F. Apalagi kan ini perkembangan zaman kan naik terus gitu kan. Dari kita yang tidak tahu pakai Zoom, dari kita yang tidak tahu pakai Skype lah dan sebagainya. Mungkin Skype udah agak lama ya. Nah, gimana menurut abang-abang narasumber sekalian tentang kenapa harus kita mengupdate dan juga mengupgrade pendidikan kita? Kalau misalnya kalimat orang supaya nggak ketinggalan zaman gitu kan. Nah, gimana? Dari Bang Raja dulu. Ya, ada yang bilang gini Bang, kalau kita nggak mau mengikuti perkembangan zaman, kita akan musnah. Gitu ya. Ya. Jadi mungkin ini teori adaptasi atau teori teknologi ini, kalau kita nggak belajar teknologi baru, adaptasi dengan cara yang baru ini, lama-kelamaan kita musnah. Artinya kita akan jadi semakin terasing, ketinggalan, dan akhirnya yang nggak diingat lagi gitu ya. Mungkin Iya, sama mungkin kayak itu ya Bang ya, kayak tulisan gitu kan. Sekarang tulisan-tulisan yang lama itu udah diubah semua ke bentuk-bentuk elektrik kan gitu kan. Kalau enggak
tulisannya kan habis, nggak ada yang baca lagi, nggak ada yang tahu lagi pandangannya dia. Oke. Kalau dari Bang Randi, gimana Bang? Iya, saya Tentang setuju meng-upgrade sekali. itu. Kalau kita harus mengupgrade diri kita, bahkan harus lebih cepat dari yang lain Hmm. tentang teknologi, supaya kita bukan takut supaya apa tadi musnah, Bang, Musnah. tetapi supaya kita bisa ikut ambil bagian di dalam perkembangan zaman ini. Saya ingat sekali dulu waktu 3 tahun yang lalu ya COVID, waktu Zoom baru mulai ada, orang masih ragu apakah pakai Zoom nanti dihack ini itu. Ya, datanya diambil Datanya, gitu. saya langsung ambil apa namanya, ngambil Sikap. resiko, Ah, ambil benar. sikap. Walaupun ada resiko, saya langsung langganan Zoom Oh iya. secara pribadi. Terus berbayar banyak Berbayar uangnya. waktu itu, iya. Agak-agak bingung habiskan uangnya. Karena kalau nggak berbayar 40 menit doang. Iya, Ya. 40 menit doang. Ulang. Tapi Ulang karena lagi. saya berlangganan Zoom waktu itu, pikir teman-teman yang lain saya terlalu canggih. Padahal dengan fasilitas yang saya punya, saya diajak sama teman-teman anak-anak muda dalam kolaborasi uhur-uhur. Oh Nah, iya. padahal karena saya punya fasilitas Zoom saja, kalau yang mendesain itu mereka, kan begitu. Nah, kira-kira demikian, Bang. Jadi kita harus lebih cepat daripada yang lain untuk mengambil sebuah sikap dalam perkembangan teknologi. Oke. Mana Bang Barus, gimana Bang Barus? Ya, kalau berbicara tentang pendidikan, yang pentingnya mengupgrade diri melalui pendidikan. Ya rasa kita bisa lebih sederhanakan lagi dalam belajar ya. Ya, belajar. Belajar. Sering orang membayangkan ketika kita berbicara tentang belajar ataupun mengupgrade diri, itu yang mereka bayangkan adalah pendidikan formal, kan gitu. Padahal sebenarnya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini adalah belajar yang tak ada henti-hentinya. Kita terus belajar, mengisi diri terus, mengisi sederhana. Bagaimana kita belajar terbuka ataupun mengetahui bagaimana dengan teknologi tentunya. Kita hubungkan dengan apa yang menjadi concern kita sebagai pelayan. Bagaimana kita terbuka dengan teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada sebagai ruang untuk kita melayani. Dan itu adalah proses bagaimana supaya tujuan kita juga sebagai seorang pelayan, pesan itu sampai kepada orang yang melihat, dan bukan hanya dalam lingkup kecil saja yang kita selama ini membayangkan hanya dalam lingkup kecil. Jadi saya rasa kita harus terus belajar, memperlengkapi, memperkaya, bagaimana mengikuti perkembangan zaman untuk mendukung apa yang menjadi profesi kita. Dan setiap perjalanan kehidupan itu tidak lepas dari sebuah belajar. Kita harus terus mengisi sampai akhirnya kita berhenti. Sampai tidak bisa menjalani kehidupan ini. Oke, waduh, udah dalam sekali teman-teman ya. Jadi sampai titik darah penghabisan, sampai kamu masih bisa membaca dan belajar sesuatu, lakukan terus sampai kamu mengakhiri hidupmu. Wah, ngeri juga ya. Karena benar teman-teman, jadi kalau berbicara tentang pendidikan itu memang harus kita upgrade gitu kan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita sekarang nggak tahu mau memakai Zoom atau memakai mungkin Microsoft Word dari handphone dan lain sebagainya, mungkin kita akan ketinggalan gitu kan. Sebenarnya mustah nggak mustah, tapi kita akhirnya kurang banyak mengeksplor diri jadinya, kurang banyak menjangkau orang lain, dan kayak hal-hal informatoris, kayak informasi-informasi berita pun itu sangat penting. Kalau dulu mungkin kita langganan Kompas atau apa gitu ya, tapi sekarang kan kita sudah bisa mengakses banyak hal dari media elektrik ini, ada berita-berita digital lainnya. Nah, itu juga berlaku ya teman-teman untuk yang perempuan ya. Jadi jangan pikir bahwa saya kok dulu mungkin laki-laki dan perempuan ada kayak perbedaan gitu ya. Gender gitu ya. Iya, sekarang semuanya sudah punya, bahkan menurut saya sekarang ini ya pemerintah banyak Kartini ya kan. Banyak perempuan-perempuan sekarang ya juga kalau bicara pendidikan nggak kalah juga sama laki-laki. Jadi nggak ada lagi lah urusan laki-laki dan perempuan gitu kan. Tadinya saya berharap ada perempuan ya, mungkin mereka lagi agak sibuk. Jadi kita ada 2 tokoh perempuan sebenarnya, sobat, cuma lagi pada sibuk ya. Jadi mungkin mereka belum bisa ikut hari ini. Nah, kita akan masuk ke lebih dalam lagi, abang-abang sekalian. Jadi kan kita ini kan pengen mengasih tahu ke teman-teman sobat-sobat Marsapsa Podcast bahwasanya pendidikan ini kan dari Tuhan, gitu kan. Keinginan kita untuk belajar, keinginan kita punya rasa desire untuk mengetahui sesuatu itu kan dari Tuhan. Sama kayak misalnya waktu kecil kita belajar duduk tadi kayak kata Bang Barus, belajar berdiri, baru belajar berjalan, belajar tersenyum, belajar tertawa, itu kan naluri. Ternyata nalurinya manusia ketika baru dilahirkan pun memang pengen belajar kan begitu. Nah, gimana menurut Abang sekalian kalau pandangannya secara teologis nih, secara Alkitabiah nih, apa sih yang diajarkan Alkitab kita tentang hal
pendidikan, baik itu formal ataupun informal gitu. Yang terlintas sekarang ini gimana Bang Raja? Ya, yang Nggak perlu pakai ayat ya, nggak harus ayat ya, nggak harus ayat, tapi yang terlintas dari Alkitab itu yang Daniel. oke, Daniel sama Daniel. Sadrak, Abednego, Mesak itu Ya, kan. Sadrak, Mesak, Mereka dan Abednego. orang-orang yang ini katanya yang berpendidikan Iya, gitu ya. berpendidikan. Jadi mereka punya nilai plus dari semua bangsa apa itulah. Ya, anak-anak Israel muda ya. zaman itulah, Anak-anak anak-anak muda zaman itu. itu. Nah, yang keempat ini dikatakan sih cakap gitu ya. Cakap bukan hanya penampilan hanya ya, tapi penampilan. ternyata ada isinya tadi. Cerdas, pintar gitu Ya, ya. jadi kata Bang Tony betul. Jadi mereka punya karakter kan. Jadi mereka nggak mau mengikuti menyembah berhalanya Babel kan. Babel. Tapi mereka punya karakter, mereka kritis, mereka hanya menyembah Tuhan. Terima kasih. Oke. Dari Bang Randi? Iya, kalau saya sih teringat dalam Amsal 1 ayat 7 dia takut akan Tuhan Adalah permulaan adalah pengetahuan. permulaan pengetahuan. Ya. Sehingga Salomo juga ingin mengajarkan kita tentang beberapa hal dalam perjalanan kehidupannya, dan dia dituliskannya dalam kitab Amsal. Dan memang akhirnya itu menjadi sebuah proses pembelajaran bagi kita dan juga bagi pembaca Amsal untuk melihat ada perjalanan yang harus kita isi dengan kemampuan kita belajar dan kemampuan kita untuk melihat setiap problema kehidupan kita. Hingga Alkitab juga kalau kita lihat perjalanan daripada Yesus, ternyata dia tidak hanya melakukan mujizat di sana sini. Belajar Taurat Dia juga ya. belajar Taurat ya. Dia juga memberikan pengajaran, dia pergi ke sinagoge ya kan untuk memberikan pengajaran. Maka kita ternyata harus menyadari kita butuh belajar. Oke, dari Bang Barus gimana Bang Barus? Iya, kalau kita melihat Alkitab ya, secara khusus Amsal itu banyak sekali berbicara tentang pentingnya pendidikan ya. Di Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, katakan, maka ia akan menjadi lebih bijak. Dengan kata lain, yang sudah pintar diberikan pendidikan juga supaya dia lebih pintar lagi. Mengupdate lagi ya. Dia terus belajar. Bahkan di Amsal berapa itu? Takut akan Tuhan adalah Itu apa perbuatan 170%. Jadi Susana dia. ternyata dengan ketika kita melihat dari sudut pandang iman Kristen bahwa dasar dari segala sesuatunya adalah takut akan Tuhan. Betul. Dengan takut akan Tuhan disitulah kita terus belajar bagaimana untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan kan. Alkitab juga mengarahkan kita untuk terus belajar, mengupdate diri supaya bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, saya teringat jadi satu tokoh yang sangat pintar, bahkan IQ-nya mungkin hampir sama-sama dengan Albert Einstein. Namanya Stephen Hawking, sudah meninggal. Tapi dia orang yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, dan dia menemukan yang namanya partikel Higgs. Ini partikel Tuhan gitu kan. Jadi dia dengan menemukan partikel itu, dia membuktikan secara teori bahwasanya teori penciptaan itu dimulai dari teori Big Bang, ledakan yang besar. Nah, sementara yang kita tahu adalah berdasarkan Alkitab, teori itu memang penciptaan Tuhan, kan gitu. Nah, ada banyak orang juga yang akhirnya teman-teman, ya mungkin kita juga tahu ya, orang yang terlalu pintar, yang sudah mengecap banyak sekali pengetahuan, baik itu pengetahuan formal dan informal, dia merasa dirinya sudah tahu semua dan bahkan akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Dia lupa bahwa saya menciptakan dirinya dan otaknya itu adalah Tuhan, gitu kan. Nah, jadi mungkin teman-teman juga atau yang lagi kuliah atau yang lagi sekolah gitu kan, mungkin kalau saya pribadi ya, mungkin cerita sedikit, saya ada kalimat yang mengatakan dalam diri saya menemukan Tuhan dalam tesis. Jadi dalam proses pendidikan itu ternyata Tuhan tetap terlibat kan begitu. Baik itu dalam pendidikan formal dan informal tadi, Tuhan terlibat di dalam semua prosesnya itu tadi gitu. Nah, jadi harapannya mungkin untuk sobat-sobat Marsamsa Podcast bahwasanya pendidikan itu baik itu formal dan informal itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kebutuhan kita, sehingga itu nanti membuat kita menjadi pribadi yang bisa berdampak, bisa berguna bagi orang lain, kan begitu. Betul. Dan orang yang berpendidikan ketika membagi ilmunya, dia nggak akan kekurangan. Jadi nggak akan, kecuali misalnya mencontek ya, itu nggak boleh ya Bang ya. Yes. Memberi contekan itu hal yang salah juga. Tadi kita udah bahas ada banyak sekali hal-hal yang sangat penting untuk kita pahami, mulai dari apa itu arti pendidikan, dan kemudian bagaimana pendidikan itu mengubah cara pandang, dan kemudian istilahnya mengupgrade diri, melevel up diri kita, dan kemudian tadi ada juga tentang
pandangan alkitabiah, pandangan teologis terhadap betapa benar-benar pendidikan itu kita pahami sebagai anugerah dari Tuhan gitu kan. Nah, kemudian kita sekarang masuk lagi nih, kira-kira gimana peran pendidikan itu di dalam kehidupan berkeluarga kali ya, kehidupan di keluarga kali ya, kayak misalnya di orang tua bagaimana ketika dia sudah paham tentang pendidikan dan akhirnya keluarga itu benar-benar nggak kolot lagi ya, nggak ketinggalan, nggak kayak zaman dulu lagi gitu kan. Nah, gimana pandangan abang-abang sekalian tentang hal pendidikan di tengah-tengah keluarga gitu? Gimana Bang Raja? Iya, baik, makasih. Jadi pendidikan keluarga itu terutama saya lihat pendidikan karakter. Jadi karakter dari ya. kecil keluarga itu sudah membentuk karakter apa yang akan tertanam gitu ya di dalam diri seorang anak yang akan dibawa nanti ke dewasanya. Kayak sopan santun, sopan gitu santun, ketulusan, kejujuran, tata krama, ya ramah tamah, kesetiaan. Jadi kerja keras. Jadi banyak hal sebetulnya yang ditanamkan dari keluarga dan seperti Daniel dan kawan-kawan tadi juga punya karakter yang kuat tadi itu kan karena dari keluarga juga ada pendidikan yang baik. Oke, dari Bang Orlandi. Iya, ada orang yang ngomong begini sama saya. Kalau anak-anak kita itu, kalau kebutuhan jasmaninya, nggak harus orang tua pun ada yang mikirkan. Kebutuhan ekonominya, nggak ada orang tuanya juga pasti ada yang mikirkan. Minimal panti asuhan, pemerintah, tetangga, om, tantenya, dan lain sebagainya. Tulang nan Tulangnya. opungnya. Ya. Tapi yang paling penting bagi keluarga adalah bagaimana dia menyampaikan pentingnya pendidikan spiritualnya. Nah, jadi bagaimana anak kita ajar berdoa, anak kita ajar untuk baca firman, anak kita ajar untuk mengerti tentang apa maunya Tuhan dalam hidupnya. Karena yang tadi itu, kalau hal yang lainnya itu tanpa ada orang tuanya juga, sudah ada yang mikirkan. Sekali lagi saya bilang, panti asuhan sudah mikirkan. Dia makan apa, tidur di mana, dinas sosial sudah ada yang nanti kasih beasiswa, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana karakter anak tadi ya, terhadap dirinya dan terhadap orang lain sesuai dengan spirit kekristenan, ya, spiritualitas kita, pengetahuan kita terhadap Alkitab ataupun terhadap firman. Ya, apapun agamanya mungkin ya Bang ya. Ya, terus lagi dari Bang Baros gimana? Kan ini Bang Rolandi juga, Bang Baros kan udah menyekolahkan anak juga gitu kan. Nah, pasti ada punya mindset nih. Kenapa aku sekolahkan anakku? Contohnya gitu. Gimana Bang Baros? Iya, sebelum ke situ ya Bang ya, ada yang mengatakan bahwa rumah tangga itu adalah lab untuk pendidikan. Laboratoriumnya. Itu lab yang alami yang bisa tempat untuk belajar gitu kan. Nah, makanya di situ juga bagaimana orang tua untuk melatih dirinya seperti yang dikatakan Bang Rolandi tadi, mengajari anaknya seperti apa. Saya ada pengalaman, ada seorang keluarga yang terbiasa melontarkan kata yang tidak pantas ketika emosi. Kayak kasar. Akhirnya karakter itu terjadi pada anak. Jadi sedikit-sedikit dia kata yang tertular lah gitu ya, tertular. Nah, berarti dengan kata lain itulah proses pembelajaran dia. Nah, ada juga keluarga yang memang menekankan pentingnya pendidikan formal juga, yang akhirnya seluruh keluarga itu menganggap pendidikan formal itu penting, akhirnya berlomba-lomba mencapai pendidikan formal itu. Nah, di situ dia Bang pentingnya keluarga sebagai tempat untuk penyampaian ataupun tempat untuk saling belajar satu sama lain. Orang tua belajar dengan perannya dan anak belajar dengan perannya. Disitulah tempat kita belajar, yang akhirnya seperti yang dikatakan tadi, dengan kekristenan kita juga, disinilah menjadi dasar tempat kita untuk sama-sama saling mengisi. Orang tua belajar bagaimana menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang percaya kepada Tuhan, dan anak juga diajari untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu adalah proses pendidikannya. Kenapa? Iman dan pendidikan, iman dan intelektual itu harus sejalan. Tanpa keseimbangan itu akan menjadi rusak. Oke, terima kasih. Jadi ada istilah juga teman-teman, dari istilah Latin itu mengatakan fides quaerens intellectum, artinya iman mendahului pengetahuan. Jadi sehingga dengan begitu ketika kita memulai dengan
ajaran tentang Tuhan, ketika kita sepintar apapun pengetahuan kita bisa membumi istilahnya gitu ya. Seperti kata Bang Baur tadi, kalau orang yang pintar terus tapi secara pengetahuan informal dia nggak punya kayak kata Bang Raja tata krama, sopan santun, dan kemudian kayak kata Bang Orlandi nggak punya etika gitu kan, untuk apa gitu kan. Berarti dia belum bisa berdampak bagi orang lain. Nah, jadi buat sobat-sobat Marsasa Podcast, episode kita kali ini mau mengingatkan teman-teman juga bahwasanya tidak hanya EQ, tidak hanya IQ. Ya, kalau IQ kan intelligent quotient ataupun emotional quotient, tapi yang penting sekali harus seimbang juga dengan yang namanya SQ, spiritual quotient. Jadi teman-teman, sobat-sobat Marsasa Podcast kalian, selamat menimba ilmu terus-menerus ya. Seperti ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, dan apa yang dialami dan di-share oleh para narasumber kita ini tadi setidaknya bisa memberikan pencerahan bahwasanya semua orang harus terus belajar dan harus mengecap pendidikan, baik itu informal dan juga formal. Maupun itu kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu orang kaya, kamu orang yang nggak punya harta, tapi semua orang punya hak untuk meningkatkan dan belajar, mengupgrade dirinya, melevel up dirinya, mengupdate semua informasi sehingga kita bisa berdampak dan bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Dan kiranya melalui episode kali ini, sobat-sobat Marsasa Podcast semakin bisa memahami bagaimana pentingnya pendidikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan juga bagaimana pendidikan tentang ajaran agama masing-masing dari sobat-sobat Marsasa Podcast. Jangan pernah merasa cukup. Ya. Jangan pernah merasa cukup. Oke, terima kasih teman-teman di episode 22 kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sebelum kita akan mengakhiri episode 22 kali ini, doa yang dibawakan oleh Bang Hendrik Baris. Silakan Bang Hendrik Baris. Oke, mari kita bersama doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama berbincang-bincang melalui media podcast ini tentang pentingnya pendidikan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapak, berkati apa yang menjadi perbincangan kami pada saat ini, sehingga itu boleh menjadi anugerah dan berkat buat sobat-sobat Marsapot yang mendengarkannya, untuk terus semangat mengejar apa yang menjadi pembelajaran di dalam kehidupannya, untuk terus memproses dirinya, untuk terus belajar di dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih ya Bapak, kami mau akhiri podcast kami ini dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai bertemu kembali sobat Marsasa Podcast. Ayo belajar. Semangat. Ada matahari pendidikan. Pendidikan masih lama, 2 Mei. Jadi ada maaf